Haleluya Diet merupakan sebuah cara atau pola makan vegan yang dimana terdiri dari 85% makanan nabati mentah dan belum diolah, serta sekitar 15% makanan nabati yang dimasak. Diet ini ditemukan pertama kali oleh seorang pendeta bernama George Maltmus dan seorang istrinya yang bernama Rhonda, yang awalnya mulai mengembangkan sistem diet yang diberi nama Haleluya Diet yang diilhami secara alkitabiah. Diet ini menganjurkan untuk kembali ke akar, di mana sesuatu yang pola makannya sama dengan filosofi bahwa Tuhan bermaksud agar kita dapat bertahan hidup dengan makanan mentah. Diet ini bekerja sangat mirip dengan diet ketat biasa, yang membatasi asupan makanan harian ke tingkat yang sangat rendah. Selain didasari atas dogma agama, diet ini juga didasarkan pada teori bahwa jika kita tidak memakan makanan yang membuat ketagihan atau junk food, maka kita terikat untuk tetap berada dalam berat badan yang tepat. Diet ini menyebabkan penuh dengan kekurangan nutrisi yang dapat meningkatkan tingkat kelaparan yang ekstrim yang membuat kelelahan secara fisik. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan Haleluya Diet? Yang kedua, bagaimana epidemiologi dari Haleluya Diet? Ketiga, apa tujuan dan manfaat dari Haleluya Diet? Keempat, bagaimana cara kerja Haleluya Diet? Kelima, apa pertimbangan dari efek samping dari Haleluya Diet? Keenam, bagaimana tindakan pencegahan efek samping dari Haleluya Diet? Yang ketujuh, apa saran untuk menerapkan Haleluya Diet? Dan yang terakhir yaitu apa contoh dari menu Haleluya Diet. Adapun tujuan dari penulisan student project ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Haleluya Diet. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana epidemiologi dari Haleluya Diet. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apa tujuan dan manfaat dari Haleluya Diet. Kelima, untuk mengetahui bagaimana cara kerja Haleluya Diet. Kelima, untuk mengetahui pertimbangan dan efek samping dari Haleluya Diet. Keenam, untuk mengetahui tindakan pencegah efek samping dari Haleluya Diet. Ketujuh, untuk mengetahui saran untuk menerapkan Haleluya Diet. Dan yang terakhir, untuk mengetahui contoh menu dari Haleluya Diet. Adapun manfaat dari student project ini yaitu bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai Haleluya Diet, dan bagi pembaca diharapkan dapat menjadikan referensi atau informasi mengenai Haleluya Diet. Sebagian besar terdiri dari makanan nabati mentah dan sebagian makanan yang dimasak. Diet Haleluya dikembangkan oleh pendeta George Maltmus setelah terdiagnosis kanker. Didasarkan pada ayat-ayat Alkitab, diet Haleluya terdiri dari 85% buah-buahan dan sayuran yang tidak diolah dan tidak dimasak, sedangkan 15% makanan harus berasal dari makanan yang dimasak. Diet ini menggantikan makanan olahan dan hewani dengan makanan nabati, bersih, dan mentah, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Diet ini mengembalikan sistem kekebalan tubuh dan pemulihan pada penderita kanker, diabetes, IBS, Alzheimer untuk mencapai penyembuhan yang maksimum. Haleluya Diet merupakan suatu diet yang berpatokan pada tumbuhan atau plant-based diet. Diet ini merupakan diet yang dikembangkan oleh Maltmus. Ia berpendapat bahwa diet ini pernah menyelamatkannya dari penyakit kanker yang pernah dideritanya. Haleluya Diet ini pertama kali terbit dalam bentuk buku pada tahun 2006 dan langsung disusun sendiri oleh Maltmus. Diet ini dipercaya dapat membantu menurunkan berat badan serta menyembuhkan dari beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Contoh penyakitnya seperti kanker dan juga diabetes. Diet ini sangat sulit ditemukan bukti ilmiahnya, sehingga untuk kepastiannya sangat sulit dipastikan. Jadi Haleluya Diet ini lebih berfokus pada makanan nabati sehingga kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan juga kacang-kacangan yang dapat membantu untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga berat badan tubuh. Diet ini juga dapat bekerja dengan baik bagi orang yang memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol yang tinggi, karena pola makan vegan dapat
membantu untuk menurunkan risiko penyakit jantung. Diet ini juga menawarkan diet pemulihan haleluya dan rencana penyelamatan untuk penderita kanker, artritis, diabetes, sindrom iritasi usus besar, Alzheimer, dan autoimun. Rencana penyelamatan ini dimaksudkan untuk membantu sistem kekebalan tubuh mencapai kekuatan penyembuhan yang maksimum. Baik, selanjutnya adalah pertimbangan dan efek samping dalam melakukan Haleluya Diet. Yang pertama, dapat mengakibatkan defisiensi vitamin B12 dan vitamin D dikarenakan makanan yang dikonsumsi 100% produk nabati. Kemudian yang kedua, dapat mengakibatkan kadar kalsium yang rendah yang akan berakibat pada rendahnya mineral dalam tulang yang akan meningkatkan risiko dari patah tulang. Kemudian yang ketiga, biaya yang dibutuhkan cukup mahal. Keempat, cukup baik bagi penderita hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kolesterol yang tinggi karena makanan yang dikonsumsi rendah lemak jenuh, tambahan gula, dan natrium. Namun perlu dilakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Yang kelima, tidak baik bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun dengan berat badan yang rendah. Keenam, tidak ada bukti bahwa Haleluya Diet dapat menyembuhkan kanker. Ketujuh, efisien untuk menurunkan berat badan. Dan yang terakhir, saat bergantung pada suplemen atau Haleluya Diet itu terlalu ketat atau kurang fleksibel. Nah, diet Haleluya ini mempunyai beberapa efek samping. Salah satunya adalah kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi ini bisa menyebabkan salah satunya adalah defisiensi dari vitamin B12. Vitamin B12 jika kekurangan akan menyebabkan penyakit neurodegeneratif. Nah, penerapan diet Haleluya ini harus diimbangi dengan mengatur kadar nutrisi yang seimbang. Semua asupan yang masuk ke dalam tubuh kita harus dihitung untuk menghindari kekurangan nutrisi yang akan berdampak pada kesehatan manusia itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah efek samping dari Haleluya Diet. Yang pertama, lakukan konsultasi dan juga pemeriksaan dengan dokter sebelum memutuskan untuk melakukan diet ini. Kemudian konsumsi suplemen yang dianjurkan, berolahraga setiap hari dengan durasi minimal 30 menit, kemudian lakukan pemeriksaan berat badan secara reguler untuk menghindari adanya penurunan berat badan yang signifikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai saran yang bisa diberikan kepada orang-orang yang akan melakukan Haleluya Diet. Yang pertama, itu adalah dengan mengetahui prinsip dan tujuan daripada Haleluya Diet itu sendiri. Di mana prinsip dan tujuannya adalah bukan untuk menurunkan berat badan, melainkan untuk menjaga konsumsi makanan sehat untuk mencegah tubuh terkena penyakit-penyakit kronis seperti kanker dan juga penyakit kronis lainnya. Yang kedua, komposisi daripada Haleluya Diet itu menyarankan 85% dari porsi makanan itu terdiri dari makanan yang nabati yang mentah dan tidak berproses, dan 15% makanan nabati yang sudah terproses, sehingga tetap diperlukan adanya variasi di dalam Haleluya Diet tersebut. Yang ketiga, kita harus konsisten dan juga disiplin dalam melakukan Haleluya Diet. Yang keempat, kenali efek sampingnya. Apabila diperlukan konsultasi dengan dokter, itu sangat dianjurkan. Dan yang kelima, yaitu lakukan adaptasi sebelumnya dengan melakukan 4 tahapan dari pelaksanaan Haleluya Diet tersebut. Dimana diantaranya step 1-nya itu adalah mengkonsumsi secara primer atau secara utama dari sayuran mentah, buah-buahan, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Step 2 yaitu mengganti daging, susu, dan juga karbohidrat olahan, gula, serta produk garam yang dianggap sebagai racun oleh tubuh dengan makanan yang lebih sehat yang berasal dari nabati. Dan yang ketiga itu dengan pembuatan jus dan juga suplementasi dari Barley Max Program. Dan yang terakhir step 4 yaitu dengan suplementasi untuk memenuhi kekurangan nutrisi yang hanya tersedia pada animal based food, yaitu seperti vitamin B12, vitamin D3, yodium, selenium, DHA, sehingga tidak terjadi defisiensi pada orang-orang dengan Haleluya Diet. Hal yang perlu diperhatikan dalam diet Haleluya adalah 15 hingga 20% yang berasal dari makanan yang dimasak dan 80 hingga 90% harus berasal dari makanan mentah atau tidak diolah. Selanjutnya, makanan yang bisa dikonsumsi pada diet Haleluya termasuk buah dan sayuran. Selanjutnya adalah kecambah, tauge, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang memiliki berbagai macam manfaat untuk diet ini.
Makanan yang harus dihindari dalam diet haleluya adalah daging olahan. Produk susu juga dilarang karena produk ini termasuk produk hewani, di mana diet haleluya adalah diet vegan. Konsumsi makanan tinggi kalori maupun tinggi gula tidaklah sehat karena ini dapat menyebabkan obesitas maupun terkena penyakit lain seperti diabetes, hipertensi, dan juga penyakit lainnya. Mengonsumsi tepung olahan dapat meningkatkan kadar gula dengan cepat, dikarenakan makanan ini tidak memiliki nutrisi yang maksimal tetapi memiliki kalori yang tinggi. Sedangkan sarapan dapat mengonsumsi grass juice dan barley organik. Untuk kudapan tengah pagi atau snack tengah pagi dapat mengonsumsi 1 buah atau 1 gelas tinggi jus sayuran segar. Untuk makan siang dapat mengonsumsi barley organik dengan buah atau sayuran mentah. Untuk kudapan sore hari dapat mengonsumsi 1 buah atau 1 sayuran segar. Untuk makan malam dapat mengonsumsi kembali 1 porsi barley organik bersama dengan salad sayuran hijau. Juga bisa dipilih beberapa menu seperti ubi panggang, sayuran kukus, dan juga biji-bijian. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kali ini. Halal diet merupakan pola makan vegan yang terdiri atas 85% bahan nabati mentah dan juga 15% bahan makanan yang dimasak. Diet ini ditemukan oleh pendeta El Makmus setelah dirinya terdiagnosis kanker, dan dia mencari bahan-bahan makanan alami dan membiarkan tubuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Namun tidak terbukti bahwa diet ini dapat menyembuhkan penyakit kanker. Diet ini kaya akan makan bahan makanan buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga kacang-kacangan. Diet ini sangat berguna bagi orang yang memiliki keluarga dengan riwayat kolesterol tinggi, karena diet ini karena pola makan vegan yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Diet ini juga berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada orang yang memiliki penyakit kanker, diabetes, artritis, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Efek samping dari diet ini adalah kekurangan bahan nutrisi yang tidak didapatkan dari bahan makan nabati, seperti vitamin B12 dan juga zat besi. Pada diet ini, orang yang melakukan diet ini juga harus disarankan untuk melakukan olahraga sebanyak 30 menit sehari, dan juga harus konsultasi pada dokter untuk boleh melakukan diet ini atau tidak. Diet ini tidak disarankan bagi orang yang berusia 65 tahun ke atas dengan berat badan rendah, dan juga diet ini harus pantang makan bahan makan daging dan juga olahan-olahan susu. Resep makanan pada diet ini berfokus pada kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran.